bisa. Cuman ada ironinya itu di era informasi melimpah ruah, literasinya rendah parah. Informasi itu melimpah ruah sekarang ini, yang nggak perlu pun ada. Jadi bukan informasi yang buruk, informasi itu menjadi sampah karena melimpah ruah. Kita nggak perlu tapi kita dapat tiap hari, ting ting. Itu kalau HP itu di setting bunyi, notifikasinya bebas gitu, dari setiap grup, dari setiap aplikasi, dari setiap link akan bunyi ting. Tiap menit kali bunyi HP kita ting ting ting. Makanya kita setting senyap kan gitu. Tapi berapa persen yang kita butuhkan, sisanya walaupun benar, walaupun bagus, itu jadi sampah, menjadi sesuatu yang terbuang gitu. Ya, ini ironi. Salah satu ironi di era digital ini adalah informasi melimpah ruah tapi literasi rendah parah gitu. Atau sangat rendah gitu. Nah, yang ketiga mendidik itu terkait akhlak. Nah, akhlak ini kaitannya dengan perilaku, dan perilaku itu salah satu yang paling besar pengaruh terhadap perilaku itu, atau unsur pembentuk perilaku itu adalah emosi. Tapi kognisi juga gitu, need juga gitu. Banyak sih pembentuk perilaku itu banyak gitu. Tapi emosi salah satu hal yang cukup strategis dalam membentuk perilaku. Jadi kenapa saya bagikan 4 file gitu. Tapi diskusinya bebas, semua hal tentang pendidikan, karena judul besarnya keluarga mendidik ya. Sudah siap menerima istilah keluarga mendidik? Kalau keluarga pendidik nanti saya khawatir keluarga guru, keluarga dosen gitu. Gaji berdos-dos, kerja berdos-dos, gaji sak sensen. Oh gitu. Demikian pengantarnya ayah bunda sekalian. Silakan Pak Aziz. Baik ayah bunda sekalian, bagi yang ingin bertanya, nanti selalu ada untuk pertanyaan pilihan dari Satverus, pertanyaan terbaik ya. Ada door prize, nanti juga dari saya ada digital product yang akan saya kasih tentang video book gerakan sholat senilai Rp100.000. Ada 3 kita kasih. Dari panitia ada lagi nggak mana? Panitia ada door prize nggak? Ada hadiah nggak? Gimmick? Silakan yang mau ngambil. Baik, yang mau bertanya ada dari ibu. Oke ibu, tadi mic-nya mana? Bentar. Boleh bu, kenalkan dari mana bu? Satu orang 3 pertanyaan. Oh boleh, satu orang bertanya. Paling banyak 3 orang satu sesi. Oke, ini sesi pertama kita buka. Satu orang boleh 3 pertanyaan maksimal ya, maksimal. Kurang juga nggak apa-apa, lebih nggak boleh. Untuk sesi pertama ini untuk 3 penanya dulu. Silakan bu, kenalkan nama, asal dari mana? Saya Hana Ustadz dari Depok. Anak-anak kami itu usianya belum ada yang 10 tahun, jadi masih under itu. Yang kami tanamkan itu masih kenceng banget di akidah dan tauhidnya dulu gitu. Jadi akhlaknya itu masih sambil berjalan, sambil ketemu kasus baru kita berikan di akhlaknya gitu. Tapi fokus kami itu di akidah dan tauhidnya dulu. Cuma memang seiring berjalannya waktu, anak-anak itu pikiran terhadap akidah dan tauhid itu masih terlalu abstrak mungkin gitu ya Ustaz ya. Jadi mereka masih kita berikan kami aja, saya sendiri ya Ustaz, belajar akidah yang benar-benar akidah aja itu baru belakangan ini begitu. Tapi kadang-kadang tuh suka berbenturan antar akidah itu ketika dia bermain atau di luar sana. Kayak contoh hal simpel adalah Allah itu ada di mana-mana misalkan gitu. Itu kan suatu hal yang bisa dibilang melenceng lah, karena Allah itu tidak di mana-mana begitu. Selain akidah nih Ustaz, untuk anak-anak usia under 10 tahun, kira-kira apa yang bisa kami tanamkan? Karena melihat anak-anak sekarang itu pendidikannya ya, entah dari rumahnya atau memang dari lingkungannya, itu untuk terkait sama Islam atau keluarga Islam itu masih minim sekali gitu, atau karena literasi atau orang tuanya dan segala macamnya gitu. Kami mendidiknya tuh harus fokusnya ke mana,
supaya bibit-bibit yang kami tanam masih usia sekarang ini kita nggak salah naruh bibit gitu loh Ustaz. Biasa kalau Baik. Kasih buah-buahan. Nah, langsung aja Jad. Langsung jawab tak? Apa pertanyaan dulu? Oh, boleh Bapak. Dari Bu Ana dari Depok ya. Tadi terkait selain mendidik secara akidah, apa dulu yang harus dididik ke anak di rumah gitu Bu ya? Benar ya? Kalau secara singkatnya pertanyaannya ya. Gitu ya. Tapi kalau boleh saya tahu, Ibu udah baca file yang saya share? Sudah Pak. Di grup ya. Jadi Bapak sekalian udah di share di grup tuh, di grup peserta ada sama Bu Dini tadi ya. Benar ya? Ada file. Ada file dari untuk materi Abah Rama dan Ustaz Ferus. Abah Rama belum, Ustaz Ferus udah ada 3 slide kalau nggak salah. 4 slide. Dari Ustaz Ferus ada 4 slide. 4 file PPT. 4 file materi dari Ustaz Ferus ya di grup Jamnas. Silakan sambil dibaca Bapak sekalian. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Agus Sarwoko dari Pontianak, Ustaz. Terima kasih. Kaitan dengan pendidikan tadi, kami ini kan punya 2 anak, laki-laki dua-duanya, satu umur 2 SMA lah, sama satunya 4 SD. Terkadang idealisme kita satu sisi ya, mungkin kita yang sudah punya banyak literasi, kita yang sudah banyak punya experience, kemudian gagap dalam mentransfer bentukan kepada si anak gitu ya, sehingga akhirnya idealita yang kita miliki ini yang saya pribadi mengkhawatirkan, justru malah khawatir apakah tuntutan ini terlalu berat buat mereka di saat dulu saya enggak gitu kan, atau dulu saya mengalami itu. Begitu kita punya kesalahan, kita tahu pelajarannya, tapi bagi anak belum mengalami kesalahannya, kita langsung kasih pelajarannya gitu. Kadang kekhawatiran itu muncul, apakah itu malah jadi bumerang bagi si anak karena instan, katakanlah seperti itu ya, atau baik malahan gitu. Dari satu sisi tadi idealisme kita gitu ya. Itu dulu mungkin kasih. Oke, Pak Agus Saroko. Satu lagi. Oh, Bapak. Enggak. Belakang. Bukan. Oh, bukan. Satu lagi boleh sesi satu. Tadi sekarang Bapak deh. Tadi kan ibu semua ya. Kabar ini Pak ini. Pak ini dulu aja. Pariandi. Tadi Pak Sabarama ibu semua. Jadi biar imbang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riyandi Ari Nugraha, ayah dari Muhammad Tristan Azaria, siswa Madani Life School kelas 1 SMA. Ustadz, terkait dengan kondisi saat ini, saya pribadi melihat bahwa literasi itu ya adalah suatu proses, artinya ketika kita bertahap, perkembangan kita bertahap sampai dewasa, itu adalah suatu proses kehidupan gitu ya. Dan salah satunya Ustadz bahas di PPT itu ya, tentang membaca, kemudian tentang akhlak dan sebagainya. Tapi di sisi yang lain saat ini yang tadi disampaikan sama Bapak ya, itu ini generasi saat ini tuh dihadapkan dengan kondisi yang serba instan gitu. Jadi artinya tidak menghargai proses. Nah, bagaimana dalam hal ini kita sebagai orang tua pendidik memberikan kesadaran kepada anak-anak kita untuk menjalani proses literasi tersebut. Karena saya pribadi juga qadarullah dari kecil juga senang membaca, Ustadz gitu. Dan itu memang karena melihat dari ayah saya dulu tahun 80-an tuh ada majalah Tempo gitu. Saya baca gitu. Kemudian ada majalah Matra ya. Itu majalah dewasa itu.
Tapi saya juga baca juga itu. Alhamdulillah. Gatra kali Pak. Matra, Oh. Matra, majalah tren pria tuh tahun 80-an. Aduh, nggak ada pura-pura nggak tahu. Nah, Kaisma ntar ya Kaisma ya. Pura-pura meluruskan aja, takutnya salah. Nanti ada giliran Kaisma. Makanya kok, Matra gitu. Gatra kali. Kayaknya belum lahir coach MC-nya. Udah tahu Pak. Tahu ya. Jadi saat ini saya menghadapi tantangan gitu di rumah banyak buku. Saya juga sebenarnya nggak mau nyuruh ya Ustadz gitu. Bagaimana cara memberikan kesadaran kepada anak-anak kita, ya paling tidak literasi itu sederhananya membaca buku. Dan yang lainnya ini tantangan juga di medsos atau gadget gitu. Kami kesulitan terus terang gitu. Bagaimana kiat-kiatnya Ustadz gitu. Kemudian saya masih berusaha keras ini bagaimana caranya supaya alhamdulillah semuanya laki-laki mujahid semua ini. Nah, ini kesulitan untuk bangun subuh ke sholat ke masjid itu Ustadz. Gimana Ustadz, mungkin ada kiat-kiat praktisnya gitu. Karena saya bawaannya gampang marah. Mungkin begitu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Bunda sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Hana dulu, Pak. Yang dijawab. Iya. Saya sebenarnya ketika diminta ngisi komunitas hebat itu, saya harus berpikir bagaimana cara menyampaikan kepada komunitas yang sangat fokus pada pendidikan dan sudah punya konsep Bapak Ibu sebenarnya kan. Bapak Ibu sudah punya. Yang saya khawatirkan ketika saya sampaikan itu nanti ada hal yang menggelitik konsep Bapak Ibu gitu, ayah bunda sekalian. Misalnya gini, Bu siapa tadi dari Depok, Bu Hana tanya tentang anaknya punya masalah perilaku ketika bermain ya. Pendidikan yang dikedepankan, diutamakan, didahulukan itu kan pendidikan akidah gitu. Nah saya orang yang mengedepankan pendidikan akhlak. Itu yang saya khawatirkan. Saya paham yang mengedepankan pendidikan akhlak itu mengacu kepada surat Luqman, la tusyrik billah, yang mengedepankan pendidikan akidah dari ayat la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ini masalah persepsi, masalah pemahaman, konsep, dan masalah gambaran di benak, tasawur atau konsepsi gitu, yang nanti akan mempengaruhi perspektif, mempengaruhi paradigma dan perspektif gitu. Saya memahami la tusyrik billah itu akhlak, Bu. Banyak teman-teman saya para ustadz yang memahami itu akidah. Saya termasuk almarhum Bang Lindu itu memahami itu akhlak. Kan jangan syirik. Ini kalau bicara dengan paradigma talent mapping Abah itu. Sifat apa aktivitas? Kata-kata la tusyrik, jangan bersifat atau jangan melakukan aktivitas? Jangan melakukan. Kalau aktivitas itu akhlak apa akidah? Sifat itu musyrik orang. Kan ayatnya tidak begini bunyi ayatnya, wala takun musyrikan, jangan kau menjadi orang bersifat syirik atau musyrik. Jangan kamu, nggak ada begitu ayat-ayatnya, la tusyrik, jangan berlaku syirik. Perilaku, kalau perilaku itu akhlak. Itu dari awal saya ketika diminta Budi ini, aduh gua harus ngisi komunitas hebat. Tapi memang sejak awal almarhum Ustadz Hari Santosa itu mendapuk ya istilahnya. Saya sebagai SME dulu istilahnya tuh, subject matter expert. Subject matter yang saya ampu itu pendidikan akhlak. Jadi saya dari dulu ngisi pendidikan akhlak, dan saya selalu mengatakan pendidikan akhlak itu yang nomor satu. Karena Nabi pun tidak diutus untuk menyempurnakan akidah. Dan tidak ada dalam Al-Quran dan hadis kata akidah. Tidak ada.
Nah ini saya hari ini paling berani nih menyampaikan, karena ini membongkar secara radikal konsep dan konsepsi komunitas ini gitu. Biasanya saya hati-hati sekali, hari ini aduh ampun deh, gue udah gak sanggup lagi gitu. Karena diawali dengan pertanyaan itu, dan saya nggak akan bisa menjawab yang lain ketika masalah ini tidak clear dulu gitu. Tapi bukan berarti orang